atau asap kentongan, lukisan buah, dan merpati pos. Itu abad ke-19, revolusi komunikasi awal itu pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf, kemungkinan pesanan teks terkirim cepat melintasi jarak jauh. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell mementankan telepon mengubah komunikasi suara jarak jauh. The telephone. The radio. Email. The smartphone. Last but not least, Facebook. Like us on Facebook so we can stay connected. Awal abad ke-20, era media elektronik, 1896, Guglielmo Marconi mengembangkan telegraf, nirkabel atau radio. 1920-an, radio dan televisi mulai berkembang sebagai media komunikasi massa. Pertengahan abad ke-20, era satelit dan komputer. 1960-an mulai digunakannya komputer untuk pemrosesan data. 1982, peluncuran Tesla satelit komunikasi yang menghubungkan siaran global. 1989, ARPANET, cikal bakal internet mulai beroperasi. Abad ke-20 sampai ke abad ke-21 era digital dan internet. 1990 WWW atau dikenal dengan World Wide Web diperkenalkan. Internet mulai merambah ke publik dan komersial. 2000-an era komunikasi seluler atau smartphone, media sosial, surat elektronik, dan instant messaging. 2010-an sampai sekarang teknologi 5G, Internet of Things atau IoT, dan Artificial Intelligence atau AI meningkatkan kecepatan dan otomatisasi komunikasi. Tanjung Canaveral, Florida, pada pagi yang cerah, 9 Juli 1976, adalah saat yang akan tercatat sebagai satu peristiwa yang besar dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Satelit Palapa akan diluncurkan. Ribuan pengunjung sejak pagi telah datang. Tua, muda, anak-anak kecil digendong oleh orang-orang tua mereka datang untuk menyaksikan. Di antara pengunjung-pengunjung tersebut, dijumpai pula warga-warga Indonesia yang berada di Amerika. 4, 3, 2, 1, 0. Perkembangan di Indonesia. 1976, peluncuran satelit Palapa 1 memperkuat komunikasi dari Sabang sampai Merauke. 1990-an, mulai penggunaan surat elektronik atau email dan internet. 2000-an, pesatnya industri televisi swasta dan masuknya internet secara massal, disusul adopsi smartphone dan media sosial hingga era 5G saat ini. Materi perkembangan komunikasi tersebut sangat berkaitan dengan teori globalisasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Karena setiap kemajuan teknologi komunikasi meningkatkan hubungan sosial antar lintas wilayah. Dunia menjadi saling terhubung dan juga saling memengaruhi. Globalisasi terjadi melalui percepatan dan juga perluasan
komunikasi. Dengan demikian, kemajuan teknologi komunikasi merupakan bukti nyata dan juga pendorong utama terjadinya globalisasi. Hal ini sudah sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Perubahan cara berkomunikasi pada saat ini dapat dilihat pada kata-kata organisasi, diskusi, dan pembelajaran daring yang dilakukan tanpa harus dari tempat yang sama. Akibatnya, arus komunikasi dan informasi menjadi lebih cepat dan luas. Dan juga terjadinya perubahan pola interaksi masyarakat. Interaksi tatap muka jauh lebih berkurang karena masyarakat lebih memilih berkomunikasi secara online. Di Indonesia, handphone merupakan alat komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Wilayah dengan pemilik handphone terbanyak di Indonesia adalah Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda yang merupakan kota metropolitan. Wilayah ini mempuncaki jajaran provinsi dengan individu yang menguasai telepon genggam terbanyak. Berdasarkan total populasi di provinsi tersebut, ada sebesar 82,37% individu yang punya handphone dari keseluruhan penduduknya.